Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan tabligh akbar Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta segenap pengurus masjid yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah yang dimana pada malam hari ini, pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan, yaitu air hujan, yang dimana dalam Al-Quran Allah nyatakan sebagai air yang penuh dengan keberkahan. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, pagi hari yang mulia ini, duduk di perkumpulan yang mulia ini, kita duduk di sini menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, menjadi hamba-hamba yang agung dan diagungkan oleh yang maha agung. Kita menjadi hamba-hamba yang terpuji dan dipuji oleh zat yang dimana zat itu adalah zat yang berhak menerima segala pujian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita yang duduk di sini, mengagungkan kita yang duduk di sini. Kenapa? Karena kita duduk di sini memuliakan dan mengagungkan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan, kita mengagungkan, kita mengenang peristiwa yang begitu mulia, peristiwa yang begitu agung, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah. Ra'a Azizul Wahhab bila hijab. Nabi Muhammad berjumpa, melihat Allah, berjumpa dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka duduknya kita di sini memuliakan, mengagungkan, mengenang Isra wal Mi'raj, duduk di sini mendengar nasihat dari para ulama, mendengar ayat suci Al-Quran, lidah kalian basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, badan kalian basah hujan-hujanan di sini, duduk untuk menuntut ilmu, duduk untuk mencari sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak ada yang lebih mulia darinya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah, sejengkal debu yang lebih mulia selain daripada tanah dan debu yang dipakai untuk ngaji, untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau berkata, laisa syai'un a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada ilmu. Kalian duduk di sini untuk mengambil ilmunya Allah, untuk mengambil ilmunya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah, Rasulullah SAW, beliau tidak mewariskan harta, tidak mewarisi pangkat, uang, dunia, emas, permata, dinar, dirham, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah. Inilah warisan Nabi.
kalian duduk pada pagi hari ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah kalian menerima warisan Nabi Muhammad, adakah warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi? Adakah warisan yang lebih bermanfaat, yang lebih menyelamatkan engkau dunia dan akhirat, yang lebih mensejahterakan engkau dunia akhirat, yang membahagiakan engkau dunia akhirat, yang menyenangkan engkau dunia akhirat, yang menyelamatkan engkau dunia akhirat? Adakah yang lebih daripada warisan Nabi Muhammad, yaitu ilmunya Allah? Bahkan sampai-sampai demi Allah, karpet yang kalian duduki, terpal yang kalian injak, aspal yang kalian injak pada malam hari ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmunya Allah, lebih mulia di sisi Allah daripada kursi yang diduduki oleh presiden dan bahkan para penguasa-penguasa. Saudara-saudara, karpet yang kau duduki, terpal yang kau duduki, itu terpal di sisi Allah lebih mulia daripada kursi presiden. Kenapa? Karena terpal yang kau duduki kau pakai untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, kau pakai untuk memuliakan dan mengagungkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kau melihat, tidak pernahkah kau mendengar bahwasanya kulit-kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Andaikan saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, saya tidak lama kita duduk di sini hujan-hujanan, insya Allah di akhirat kita akan hujan dengan telaga kausarnya baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah ya Rabb, lihatlah, pandanglah kami ya Allah, pada pagi hari ini kami hujan-hujanan untuk mengagungkan dan memuliakan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, maka di akhirat jangan biarkan kami dalam keadaan haus, dalam keadaan kekeringan. Di dunia sekarang engkau basahi kami dengan air hujan, kami duduk di sini bertahan untuk memuliakan dan mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad, mengagungkan, memuliakan, untuk mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, perjumpaan Nabi Muhammad denganmu ya Allah. Maka di akhirat basahilah kami dengan rahmatmu, dengan pengampunanmu, dan basahilah kami dengan telaga kausar baginda Nabi besar Muhammad ya Allah. Amin ya Allah. Basahi kami dengan telaga kausar Nabi Muhammad ya Allah. Amin ya Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit saja saudara-saudara, kita duduk di sini dalam rangka Isra wal Mi'raj. Saya kalau mau jelasin Isra Mi'raj sebulan nggak habis-habis saudara-saudara. Saya kalau mau menjelaskan tentang Isra Mi'raj panjang lebar. Intinya banyak para ulama-ulama dalam kitab-kitab salaf, beliau-beliau menjelaskan, menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan daripada Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, yang disyarahkan oleh cucunya diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Said Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Saul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Qissah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abdul Barkat Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Nah, biasanya kalau bulan Rajab, Jawa Barat, Banten, itu pondok-pondok salaf
pasti ngaji pasaran, namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir. Nggak tahu kalau di Majah. Kalau di Majah biasanya rojab, pondok-pondok salafi itu pondok-pondok salaf itu biasanya kiai-kiainya pasti ngaji pasaran Hasyiah Ad-Dardir. Itu daerah Banten, Jawa Barat, itu sudah menjadi lumrah di semua pondok-pondok pesantren, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'rajnya Said Usman Syata' bin Muhammad Syata', ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj. Kemudian ada kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Mi'raj Al-Mi'rajun Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan dari Imam Asy-Syanafi Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj karangan dari Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, dan masih banyak lagi kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, kalau saya jelaskan Isra wal Mi'raj panjang lebar. Intinya saja, Isra wal Mi'raj adalah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau saya mau jelaskan subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'in. Subhana bimakna tanzih, subhana itu artinya adalah mensucikan Allah dari segala keburukan. Subhana bimakna tanzih, subhana bimakna al-bara'ah lillah min kulli naqsin. Subhana, kalau ada kalimat tasbih, kalau ada ayat Quran diawali dengan kalimat subhana, itu berarti itu ayat tidak sama dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ada subhana, berarti Allah ingin menunjukkan kalau itu kejadian, atau itu peristiwa, atau itu hal, atau itu waktu, atau itu suatu perintah, atau apapun itu, kalau diawali dengan subhana, berarti hal itu bukan hal yang biasa, melainkan hal yang luar biasa. Karena Isra wal Mi'raj adalah hal yang tidak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana. Untuk apa? Tanzihullah min kulli naqsin, untuk membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang telah mengisrakan abdihi, hambanya. Al-abd, ma makna al-abd? Apa makna hamba dalam ayat tersebut? Makna hamba dalam ayat tersebut, al-abd adalah hamba yang utuh. Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan. Hamba adalah hamba yang utuh, yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, menyentuh dengan alat tangan, merasa dengan alat hati, berjalan dengan alat kaki. Ini adalah hamba yang utuh. Sebab ada sebagian ulama berkata Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, tetapi dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad, dengan ruh, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Laisa fil manam, bukan dalam mimpi, tapi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Haram? Masjidil Haram tempat yang mulia, tempat yang agung, yang dimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa yang ada di Quds, Al-Quds, Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang dimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjid hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidku ini Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan, Allah naikkan
untuk langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang ceritanya, singkat cerita, intinya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci, perintah yang penting, yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya ini perintah. Apa perintah itu? Perintah itu adalah kurang keras, salat, saudara-saudara. Ketika Allah perintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran, tapi ketika Allah perintahkan salat tidak cukup lewat Quran. Allah undang langsung Nabi untuk menerima perintah tersebut karena begitu pentingnya salat. Makanya jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat. As-salatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya ibadah, salat otaknya ibadah, salat pemimpinnya ibadah. Baik buruknya seluruh amal ibadahmu tergantung daripada salat. Kalau kau punya salat baik, seluruh amal ibadahmu akan baik. Tapi kalau kau punya salat rusak, maka rusak seluruh amal ibadahmu. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Itu kaidahnya. Kalau kepala rusak, ekor rusak. Kalau pemimpin rusak, yang dipimpin rusak. Pemimpinnya ibadah adalah salat, saudara-saudara. Maka jaga betul-betul kau punya salat, perhatikan betul-betul kau punya salat. Intisari Isra Mi'raj adalah perintah daripada salat. Jaga kau punya salat, penuhi kau punya masjid-masjid, kau punya musola-musola, dedek kau punya putra-putri, kau punya pemuda-pemudi. Dengan apa? Dengan salat. Perhatikan dia punya salat. Sebab sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, padahal Allah yang ngasih mereka makan, Rasulullah yang memberikan mereka syafaat, Allah yang ngasih mereka rahmat. Engkau mengaku Allah sebagai kau punya Tuhan, kau mengaku Nabi Muhammad sebagai kau punya Nabi. Masjid di samping rumahmu, tapi kakimu tidak bisa sampai ke masjid. Engkau buta Islam, buta iman. Orang sekarang fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana, saudara-saudara. Judi online di mana-mana, pelacuran di mana-mana, maksiat di mana-mana, mabok di mana-mana, narkoba di mana-mana. Bahkan saudara-saudara, yang namanya judi online itu bukan hanya di kota-kota, masuk sampai desa-desa seperti ini, saudara-saudara. Di tentara ada judi online, polisi main judi online, tentara main judi online, anggota dewan main judi online, pejabat main judi online, orang tua main judi online, anak main judi online, kaya main judi online, miskin main judi online. Rusak anak-anak muda kita karena judi online, saudara-saudara. Rusak negara kita. Kenapa? Korupsi di mana-mana, saudara-saudara. Betul? Betul. Korupsi merajalela, korupsi di mana-mana. Mau RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, presidennya, banyak yang korupsi harta rakyat. Saudara-saudara, mereka butuh rakyat. Kalau ada maunya doang, mau pemilu baru butuh sama rakyat, pilkada baru butuh sama rakyat. Betul? Betul. Sebelum jadi pilkada, pemilihan bupati, wali kota, pilpres, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang sejahtera orang-orang asing. Kita rakyat, kita bangsa, kita pribumi Indonesia dikorbankan menjadi budak dan pengangguran di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Betul? Betul. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, saudara-saudara. Hukum hanya tajam kepada rakyat kecil. Betul? Hukum hanya tajam kepada orang-orang yang lapar. Betul? Hukum hanya tajam kepada orang-orang yang telanjang. Betul? Maling ayam divonis bertahun-tahun, maling kayu divonis bertahun-tahun, maling uang rakyat 270 triliun divonis 6,5 tahun, saudara-saudara. Ada apa ini? Saya tanya, ini biadab apa bukan? Goyang keras biadab bukan? Biadab bukan? Bangsat bukan? Menandakan bahwasanya hukum di Indonesia bisa dibeli. Betul?
Oleh karenanya kami para pemuda-pemudi Indonesia, kami sampaikan kepada pemerintah, tidak ada tawar-menawar. Bagi koruptor, hukum mati siapapun yang merampok dan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Makanya kan dulu Prabowo ngomong, waktu awal-awal Prabowo dilantik, Prabowo bilang kita hukum semuanya itu sama. Saya tanya, pidato seperti itu bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo awal menjabat semua koruptor dibantai sama Prabowo, bagus nggak? Bagus nggak? Judi online semua diberantas, bagus nggak? Kalau ada kebijakan-kebijakan dari Prabowo yang bagus, maka wajib kita rakyat untuk mendukung. Tapi sebagaimana yang kau sampaikan, kalau mau menegakkan keadilan, ya harus adil. Jangan hukum hanya tajam kepada orang-orang yang dimana mereka tidak sejalan denganmu, atau kalau musuh lawan politik masukkan penjara. Tapi giliran teman-temanmu atau yang satu partai denganmu, yang satu pemikiran denganmu, yang satu kabinet denganmu ada yang korupsi, malah kau biarkan. Ini namanya nggak adil, ini namanya omon-omon. Betul. Jadi kalau ada yang baik ya kita bilang baik, betul. Kebijakan baik kita dukung, betul. Betul. Bahar bin Smith orang ngomong, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik jadi presiden gak bakal berani ceramah lagi, kasar keras-keras. Siapa yang bilang? Hah? Kau pikir saya Don Kelor? Hah? 20 Oktober Prabowo dilantik jadi presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir puluhan ribu orang, di hadapan puluhan ribu rakyat itu saya sampaikan bahwasanya kalau ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang dimana kebijakan itu menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, menguntungkan negara, maka kami rakyat akan dukung penuh, betul? Betul. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, menderitakan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro kepada asing, pro kepada koruptor dan menindas rakyat lemah, maka demi Allah saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Maja siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor, siap habisi koruptor, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Koruptor dihukum 6 tahun setengah. Kalau 6 tahun setengah gara-gara 270 berapa? 271 267 triliun merugikan negara, cuma dihukum berapa? 6 tahun. Soalnya saya nggak lihat-lihat begitu, cuma lihat sekilas saja. Saya bilang ini negara apa ini kok jadi begini, betul? Betul. Terus orang-orang bilang kalau gitu salahkan hakim. Loh, salahkan hakim, harusnya pemerintah bertindak. Ada apa ini? Periksa itu hakimnya, betul? Periksa itu hakim. Bisa jadi itu hakim disuap, bisa jadi itu hakim disogok. Karena Indonesia itu yang penting uang, udah ujung-ujungnya duit, saudara-saudara. Karena saya sudah berkali-kali masuk penjara, saya paham bagaimana itu. Oleh karena kita sampaikan kepada pemerintah, hei pemerintah, jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia, betul? Jangan main-main sama bangsa, betul? Jangan main-main sama rakyat, betul? Indonesia bukan punya kakek moyang kalian. Indonesia bukan milik presiden. Indonesia bukan milik Prabowo, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, betul? Indonesia bukan milik Megawati, betul? Indonesia bukan milik Panglima TNI, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik PKB,
bukan milik PKS, bukan milik PAN, bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik anggota dewan, bukan milik partai manapun, tapi Indonesia milik kita bersama. Dan kami bangsa pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah akan berada di barisan paling depan, rela hancur untuk bangsa. Kami tidak akan berhenti berjuang, karena jiwa kami jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman, tetap kami akan berada di barisan paling depan. Tidak akan berhenti sampai mati membela Indonesia. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, siap basmi koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, siap lawan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat. Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah jadikan pemerintah ini pemerintah yang baik, yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Ya, sekali lagi, Prabowo jangan mau diatur sama Jokowi, betul? Lanjutkan perjuanganmu. Selama kau benar, selama kau berada di jalan bangsa, di jalan rakyat, kami rakyat akan selalu mendukungmu, betul? Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, Allah berikan kekuatan dalam setiap langkahan kaki. Ya, kalau mau dihitung-hitung rezim sekarang sama rezim sebelumnya, ya agak mendingan lah rezim sekarang, betul? Betul. Makanya besar harapan kami kepada pemerintah sekarang untuk bisa menyamaratakan hukum. Harus adil, jangan tajam di atas tumpul di bawah, tapi hukum jangan tumpul di atas tajam di bawah. Hukum harus tajam di atas, tajam juga di bawah, betul? Tidak peduli mau kawan kek, mau lawan kek, mau siapapun menyengsarakan rakyat, korupsi, bantai mereka, habisi mereka. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Karena kasihan di sini banyak ibu-ibu, anak kecil udah pada kehujanan, kebasahan. Ya, sama-sama kita basah-basahan. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Amin amin ya rabbal. Memang masyarakat Banten ini saya ajungin jempol. Memang saya, saudara-saudara, paling banyak ceramah itu daerah Banten. Jadwal saya sampai penuh sampai 2028. Paling banyak Banten nomor 1, nomor 2 Jawa Barat, Banten. Dan saya kalau ceramah di Banten, mau hujan kek, mau panas, mau apa, alhamdulillah masyarakat Banten luar biasa cintanya, saudara-saudara. Ini menunjukkan dan ini menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lain bahwasanya tidak ada kata hujan, tidak ada kata capek, dan tidak ada kata kemalaman untuk menjadi santri yang menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul. Karena Banten kota san, Banten kota san, Banten kota ulah, Banten pecinta ulah, Banten pecinta kia, Banten pecinta haba. Terus kalau ada orang Banten gak cinta habaib, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Loh, Habib kenapa nggak mau bahas? Aduh, saudara-saudara, saya nggak mau bahas. Kenapa? Karena auman seekor singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan para anjing-anjing, saudara. Ini saja dapat saya sampaikan. Walafu minkum wassalam.